Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Seperti yang saya janjikan pada konten sebelumnya, bahwasanya saya akan mengkritisi beberapa statement dari Dr. Kiai Haji Ahmad Fahrul Razi SAG MPDI ya. Dan tulisan saya sudah dimuat di RMI NU Banten. Dan saya rasa netizen sebagian netizen itu sudah membaca mengenai tulisan tersebut ya. Dan di sini saya akan kontenkan mengenai apa yang saya presentasikan, tulisan yang telah saya buat atau artikel yang telah saya susun pada hari kemarin. Sebelum saya membacakan atau mengulas tulisan yang telah saya susun sebelumnya, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu siapakah sosok dari Dr. Kiai Haji Ahmad Fahrul Razi SAG MPDI, dan di sini dimuat di dalam PPS Al-Qalam ya, program Pasca Sarjana Al-Qalam.ac.id. Dr. Kiai Haji Ahmad Fahrul Razi SAG MPDI. Tempat tanggal lahir Malang 30 November 1971, alamat Jalan Raya Burulawang, Kecamatan Burulawang. Jabatan pengasuh Pondok Pesantren An-Nur Burulawang. Kedua, Ketua Tanfidiyah PBNU Pusat 2022 sampai 2027 ya. Ketua Tanfidiyah PBNU Pusat. Itu yang bidang keagamaan itu barangkali ya. Kemudian yang ketiga, Wasekjen MUI Pusat. Kemudian Ketua Yayasan Al-Qalam Malang, itu untuk jabatan yang beliau emban ya. Kemudian untuk pendidikan, beliau itu S1 di Universitas Islam Raden Rahmat pada tahun 2000, kemudian di Universitas Islam Malang S2 2004, kemudian Universitas Merdeka Malang di tahun 2016. Kemudian bidang keahlian beliau ahli dalam pendidikan Islam, kemudian ilmu sosial dan budaya, dan yang ketiga adalah pendidikan pesantren. Adapun bahasa asing yang beliau kuasai adalah bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, itu adalah sekilas atau sekelumit mengenai biografi Dr. Kiai Haji Ahmad Fahrul Razi SAG MPDI. Ya, langsung saja untuk menyingkat waktu, saya menuliskan tulisan saya dengan judul apakah tulisan Dr. Kiai Haji Fahrul Razi, Ketua PBNU Bidang Keagamaan, mampu mengakhiri polemik nasab Bahlawi. Antara memang tulisan yang beliau unggah di tanggal 5 Juli 2023 itu berjudul mengakhiri polemik nasab Bahlawi, yang seolah-olah ketika seseorang itu membaca tulisan ini, maka pembaca itu akan berkesimpulan bahwa nasab atau polemik nasab itu akan selesai. Apakah kenyataannya demikian? Nah, mari kita lanjut bagaimana argumentasi yang beliau tulis di dalam tulisan beliau itu ya. Di situ saya menulis ya, artikel yang beliau tulis sebenarnya cukup lama di bulan Juli lalu. Sayangnya saya mendapatkan artikel itu baru-baru ini, lantaran memang beberapa minggu kemarin itu kembali lagi di re-upload lagi, sehingga itu menjadi satu bahan yang tersebar di kalangan masyarakat untuk menambah wawasan barangkali ya. Sehingga baru saya telah argumentasi yang beliau suguhkan dalam menguatkan nasab Bahlawi. Saya memandang bahwa polemik nasab Bahlawi saat ini merupakan masa kebangkitan pengetahuan, khususnya dalam ilmu sejarah dan ilmu nasab. Dulunya, para santri, para ustadz, dan para kiai sama sekali tidak peduli, bahkan terkesan acuh terhadap ilmu nasab. Tapi sekarang sudah berubah 180 derajat. Sekarang mereka mulai membuka-buka kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, kitab sanad dan biografi para ulama terdahulu. Bahkan kitab sejarah atau tarikh yang penulisnya adalah ulama-ulama di abad-abad antara 4 sampai 9 Hijriah. Sebuah kebangkitan yang luar biasa yang patut disyukuri oleh seluruh umat Islam, khususnya di Indonesia. Dan saya termasuk di antara santri-santri yang tergugah untuk kembali membuka-buka dan menelaah kitab nasab serta kitab sejarah. Kembali lagi ke tulisan Kiai Fahrul yang berjudul mengakhiri polemik nasab Bahlawi. Saya tertarik untuk menelaah argumen-argumen yang beliau gunakan untuk mempertahankan nasab Bahlawi. Apakah benar tulisan beliau mampu mengakhiri polemik nasab Bahlawi? Ya, meskipun menurut saya mayoritas hujahnya berkutat kepada syuhra dan istifadah,
tidak disyaratkannya kitab sezaman, tidak disebutkan bukan berarti tidak ada, dan lain sebagainya yang akan saya ulas di bawah ini. Yang sebenarnya tiga argumentasi yang digunakan di sini itu sudah saya jelaskan, sudah saya ulas dalam konten-konten video yang pernah dulu saya bahas ya, sehingga barangkali ada netizen yang tertarik untuk kembali menelaah atau ingin menyimak penjelasan dari masing-masing permasalahan ini, ya silahkan dibuka pada video-video yang sebelumnya. Yang pertama mengenai annasu mu'tamanuna ala ansabihim, dan ini juga sudah saya bahas ya, di mana ungkapan dari atau statement dari Imam Malik radhiyallahu taala anhu, di mana manusia itu dipercaya atas pengakuan nasabnya. Artinya mau siapapun ya, mau dia punya nasab, punya catatan atau enggak, ketika dia mengaku saya adalah keturunan dari Nabi Nuh gitu misalkan ya, dipercaya saja. Kan dohirnya seperti itu. Cuman kalau melihat kepada komentar dari para ulama-ulama, khususnya ulama-ulama nasab, ternyata tidak demikian. Karena memang pandangan dari beberapa ulama, diantaranya Abdurrahman Al-Qaraja, itu ada penambahan qaid atau ada penambahan syarat bahwa bisa dipercaya selagi dia itu tidak mengaku sebagai seorang syarif, tidak mengaku sebagai seorang dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu untuk argumentasi yang pertama ya. Kemudian untuk syuhra dan istifadhah ya, apakah Kiai Fahrur di sini menuliskan, secara ilmu fikih telah diatur bahwa cara pengakuan nasab adalah dengan syuhroh dan istifadhah, yakni telah terkenal secara luas dalam masyarakat di sebuah wilayah bahwa si fulan adalah keturunan si fulan tanpa ada bantahan dan sanggahan dari ulama-ulama yang otoritatif yang dibenarkan secara syariah. Nah, kemudian saya jawab di situ, di sini saya memahami bahwa beliau tidak terlalu mendalami istilah yang digunakan di dalam kitab-kitab nasab. Beliau hanya mengacu kepada kitab-kitab fikih seperti Mughnil Muhtaj, Nihayatul Matlab, Al-Hawil Kabir, dan lain sebagainya. Sehingga di dalam mendefinisikan dan menggambarkan syuhra dan istifadhah tidak seperti yang digambarkan di dalam kitab-kitab nasab. Kemudian di situ saya sebutkan pengutipan dari Husain Haidar Al-Hashimi, di mana beliau menyebutkan beberapa kriteria-kriteria dari syuhra dan istifadhah yang dapat diterima dalam pengisbatan nasab, yang pada intinya ada empat poin. Yang satu adalah tersebarnya kemasyhuran yang membuahkan keyakinan atau sangkaan yang kuat. Yang kedua, tidak adanya penentangan secara umum dan khusus atau di dalam catatan-catatan yang jelas. Ketiga, tuanya nasab dan kemasyhuran, artinya ketika syuhra dan istifadahnya itu baru, maka tidak bisa diterima sebagai dalil atas diisbatkannya sebuah nasab. Kemudian yang keempat adalah syuhrahnya berada di kabilah asalnya atau di daerah asalnya, bukan di daerah hijrahnya, dan di situ saya kutipkan dari Husain Haidar, yaitu Rasail fi Ilmul Ansab halaman 103. Nah, kemudian di situ juga saya sampaikan, saya tuliskan di situ bahwa di dalam kitab-kitabnya Ba'alawi memang di situ terdapat dua kali pengisbatan. Yang pertama adalah di masanya Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Kemudian yang kedua itu adalah di masanya Ali bin Muhammad bin Jadid, yang pada intinya saat itu sangat banyak saksi-saksi yang menyaksikan secara langsung akan pengisbatan tersebut, tetapi sama sekali tidak didapatkan bukti. Data eksternal pun tidak ada yang menjelaskan itu semua. Ya, kemudian itu untuk poin yang kedua. Dan poin yang ketiga, itu fakta sejarah kitab hadis, dan itu sudah saya kontenkan pada pertemuan atau pada konten sebelumnya, bahwa pencatatan hadis itu sudah ada. Kalau versinya Kiai Fahrur itu menyatakan bahwa di zaman Nabi itu tidak ada catatan apapun. Nah, sini saya bacakan redaksi aslinya ya, dari dari tulisan Kiai Fahrur. 1 abad setelah Nabi wafat tidak ada catatan atau manuskrip penulisan hadis, dan baru dilakukan di abad setelahnya karena takut tercampur dengan Al-Quran. Ya, tentu ini adalah satu argumentasi yang menurut saya kurang tepat ya. Lantaran apa? Lantaran di kalangan sahabat itu sudah ada pencatatan hadis Nabi. Ya, meskipun pada awalnya, yaitu di periode Mekah itu dikhawatirkan akan adanya campuran atau kesalahpahaman ya dalam mencatat ayat Al-Quran atau hadis Nabi, sehingga di situ muncullah larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tetapi setelah periode Madinah, di mana keimanan yang dimiliki oleh umat Islam itu sudah mulai kuat ya, kemudian para sahabat itu sudah bisa membedakan antara mana yang hadis dan mana ayat-ayat Al-Quran, maka Rasulullah itu mengizinkan penulisan kalam-kalam atau hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kalangan para sahabat, ya, sehingga mereka atau banyak dari mereka itu yang mencatat hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dan itu bisa kita dapati penjelasannya atau keterangannya secara detail di dalam kitab-kitab mustalah hadis dan tidak perlu diperpanjang. Sebagian orang memahami bahwa seluruh hadis-hadis yang ada itu berdasarkan atas hafalan. Apakah demikian? Tidak. Karena apa? Karena tidak semua kalangan ahli hadis itu meriwayatkan suatu hadis dengan hafalan. Kenapa? Ya karena memang sekuat-kuatnya hafalan, ya, ketika hafalan tersebut itu sudah berusia tua. Maaf, orang yang menghafalkan hadis itu sudah berusia senja, ya. Itu banyak dari kalangan mereka itu sudah mulai pikun, sehingga dalam periwayatan-periwayatan mengenai hadis Nabi Muhammad SAW kemudian menyebutkan para perawinya itu sudah tergeser, artinya terkadang lupa, terkadang ingat, terkadang terjadi ikhtilat, ya. Kadang terjadi kesalahan dalam menyebutkan nama atau terjadi kesalahan dalam menyebutkan hadis, ya, sehingga di situ para ulama hadis ketika mereka menyebutkan beberapa redaksi di dalam hadis, misalnya seperti amba'ana, kemudian seperti akhbarona, kemudian seperti hadatsana. Misalkan hadatsana, ya, hadatsana itu artinya kan menceritakan kepada kita, yaitu yang berdasarkan atas hafalan. Kemudian amba'ana atau akhbarona itu biasanya itu adalah melalui tulisan. Sebagaimana Imam Malik radhiyallahu taala anhu itu ketika berada di Madinah, kemudian membuka pengajian hadis, ya, dan kemudian beliau menyusun sebuah kitab yang namanya Al-Muwatta. Maka Al-Muwatta itu memiliki beberapa periwayatan. Ada yang namanya Yahya bin Yahya Al-Laitsi Al-Maghribi atau Al-Andalusi. Kemudian ada Al-Muwatta riwayatnya Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kemudian ada Muwatta yang riwayatnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kemudian ada lagi Muwatta yang diriwayatkan oleh Abu Mus'ab, ya, Abu Mus'ab Az-Zubairi, dan lain sebagainya, yang itu juga bisa kita dapatkan di dalam ilmu hadis. Walhasil antara hadatsana, kemudian amba'ana dan akhbarona itu ulama-ulama hadis itu menafsirkan redaksi-redaksi tersebut dengan penafsiran yang mereka sebutkan di dalam ilmu mustalah hadis, ya, artinya tidak semuanya itu menggunakan hafalan, tapi banyak dari mereka juga yang menggunakan periwayatan melalui kitab, ya. Dan itu sudah jelas di kalangan ulama-ulama ahli mustalah al-hadis. Kemudian selanjutnya nasab Ba'alawi, ya. Kiai Fahrur mengatakan, ya, sebetulnya banyak sekali di antara ahli nasab dan sejarawan yang telah menulis dan menetapkan nasab moyang marga Ba'alawi. Di antara mereka adalah Ibnu Hajar, As-Sakhawi, dan Murtadha Az-Zabidi, dan seterusnya. Kemudian saya tuliskan di situ, statement ini betul, tapi sejak kapan beberapa ulama-ulama dan sejarawan yang menetapkan nasab Ba'alawi, apakah jadi terkonfirmasi sebagai saudara dari Ali bin Ubaidillah, dan bagaimana dengan penafsiran Ali bin Abu Bakar As-Sakran bahwa Ubaid adalah tokoh yang sama dengan Abdullah? Semuanya disebutkan di dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah tanpa mendatangkan sedikit pun hujah dan dalil yang memperkuatkannya. Hanya sekedar mengutip dari kitab As-Suluk dan Mukhtasarnya. Lalu menafsirkan bahwa Ubaid adalah Ubaidillah dan Ubaidillah adalah Abdullah. Itu adalah nama-nama yang berbeda dari satu tokoh meskipun tanpa dalil. Kemudian saya sebutkan di situ komentar, ya, kitab As-Suluk itu bagaimana, ya, kekurangannya, ya, artinya ada kejanggalan dalam penyebutan nasabnya Ali bin Muhammad bin Jadid, ya, Ali bin Muhammad bin Jadid bin Muhammad bin Ali bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Itu ada beberapa perbedaan. Ada yang dalam naskah-naskahnya kitab As-Suluk ada yang menyebutkan 4 nama ketersambungannya Ali bin Muhammad bin Jadid kepada Ubaidillah bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Ada yang menyebutkan 5 nama, ada yang menyebutkan 6 nama. Bahkan di dalam kitab Al-Iqdus Tsamin karya Taqiyuddin Al-Fasi itu menyebutkan kakeknya Ali bin Jadid dengan nama yang berbeda. Padahal pengutipan dari kitab Al-Iqdus Tsamin fi Tarikhil Baladil Amin karya Taqiyuddin Al-Fasi itu sama-sama merujuk kepada kitab As-Suluk. Tapi beliau menyebutkan di situ Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid, ya, dan itu bisa ditelaah di dalam kitab Al-Iqdus Tsamin fi Tarikhil Baladil Amin jilid ke-6 halaman 249. Oke. Dan juga kejanggalan sudah saya sebutkan di dalam kitab As-Suluk itu, diantaranya adalah Mbah Marwan itu termasuk dari keluarga Ba'alawi, dan ternyata oleh kitab Tuhfatuz Zaman dan juga kitab-kitabnya Ba'alawi itu sama sekali tidak menyebutkan Mbah Marwan sebagai bagian dari keluarga Ba'alawi.
Kemudian karya Abnaul Imam, karya Ibnu Toba yang wafat pada tahun 400-an, ya 400 berapa, 70-an atau 440-an itu, ya, abad ke-5 Hijriah lah intinya ya. Itu adalah sebuah kitab yang diselewengkan lantaran catatan yang ada, atau maaf, redaksi kitab Abnaul Imam fi Al-Hasani wal Husain fi Misr wa Syam, karya dari Ibnu Toba, ternyata di situ terdapat apa ya, penambahan-penambahan dari beberapa tokoh, ya, dari Muhammad bin Sodaqoh, kemudian ada siapa namanya, Muhammad As-Safaraini, kemudian ada Muhammad bin Nasr Al-Maqdisi, yang ketiga ulama ini memberikan catatan atas kitab Abnaul Imam fi Misr wa Syam Al-Hasani wal Husain, itu tidak membedakan dengan tidak memisahkan mana catatan dari mereka dan teks asli dari kitab Abnaul Imam yang sudah saya jelaskan di dalam tulisan saya. Kemudian untuk selanjutnya adalah kitab Ar-Raudul Jali fi Nasab Bani Alawi yang mengisbatkan nasab Alawi. Tentu juga ini adalah salah satu kitab yang problematik karena materi-materi yang ada di dalamnya itu cukup apa ya, nggak logis. Di antaranya adalah Al-Azwarqani dengan Ali bin Alwi bin Muhammad Al-Faqihul Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahih Mirbad bin Ali Khalil Qasim bin Alwi dan seterusnya. Itu yang wafat pada tahun 711-an, 713-an, 709, sementara Al-Azwarqani itu meninggal pada tahun 613. Artinya kewafatan antara Al-Azwarqani dengan Ali bin Muhammad Ali bin Alwi itu bisa bersurat-suratan, itu adalah satu hal yang sangat-sangat apa namanya, sangat-sangat gak masuk logika gitulah. Yang hal ini juga sudah saya jelaskan di dalam konten-konten saya yang sebelumnya. Walhasil di dalam kitab Ar-Raudul Jali terdapat banyak kerancuan, ya, dan apa namanya, kerancuan-kerancuan yang ada di dalam kitab Ar-Raudul Jali juga sudah saya jelaskan di dalam video atau konten yang sudah saya upload di beberapa bulan yang lalu. Yang itu bisa ditelaah di sana ya. Kemudian apa namanya, kitab An-Nafathul Ambariyah sama, dan melihat pada komentar dari Syekh Abdurrahman Al-Qaraja, ya, itu menilai bahwa penulis dari kitab An-Nafathul Ambariyah yaitu Muhammad Kadim bin Abdul Futuh Al-Yamani Al-Musawi itu dipandang sebagai seorang ulama yang tidak hujah, bukanlah hujah yang kuat, meskipun dapat diambil manfaat dari kitab An-Nafathul Ambariyah fi Ansab Khairul Bariyah, ya, dan itu bisa dilihat di dalam Al-Kafil Muntakhab halaman 128. Nah, kemudian walhasil ini saya bacakan ya intisari dari sebelumnya itu. Kesimpulan dari beberapa judul kitab yang disebutkan oleh Kiai Fahrur itu perlu diteliti ulang. Karena tidak semua karya-karya ulama dalam hal tarikh atau sejarah bisa atau dapat dijadikan sebagai dasar utama dalam kesohihan nasab. Karena kitab-kitab sejarah dan biografi tidak bertujuan untuk menetapkan nasab. Maka komentar dari Abdurrahman Al-Qaraja, ada beberapa sumber, ya, sumber-sumber yang tidak bertujuan membahas nasab, yaitu kitab-kitab biografi dan sejarah. Sumber-sumber ini tidak bertujuan untuk meneliti nasab, tetapi hanya sekedar mencakup sisi-sisi kepribadian tokoh yang disebutkan biografinya, keadilan tokoh tersebut, atau hanya menyebutkan tokoh yang tercakup di dalam kisah sejarah. Meski demikian, terdapat pengecualian, yaitu beberapa kitab tabaqat yang disebutkan sesuai dengan nasab seperti Tabaqat Ibnu Khayyat atau kitab tabaqat yang mengkaji nasab dengan kajian yang lebih seperti kitab Tabaqat Ibnu Sa'ad, yaitu bisa menjadi hujah. Tapi untuk yang lain itu tidak bisa menjadi hujah, dan maka keterangan ini menunjukkan bahwa ketika sebuah nasab ditemukan di dalam kitab-kitab sejarah, maka belum tentu nasab tersebut adalah nasab yang sahih, tetapi harus diuji terlebih dahulu apakah penulisnya termasuk dalam kategori tokoh yang memiliki perhatian khusus dalam kajian nasab. Jika iya, maka materinya bisa menjadi hujah. Tetapi jika tidak termasuk, maka penelitian mengenai nasab tersebut memerlukan kajian yang lebih mendalam. Nah, itu adalah apa namanya, mengenai komentar mengenai kitab-kitab yang disebutkan oleh Kiai Fahrur. Kemudian antara kaidah isbat dan nafi, ya, itu hujahnya adalah, atau jawabannya adalah bagaimana ketika ada ulama yang menafikan dan ulama yang mengisbat, maka mana yang diambil? Tentu yang diambil adalah yang memiliki hujah yang kuat di antara keduanya. Gimana ketika satu ulama itu memiliki hujah yang paling kuat, maka itulah yang diambil. Ya, entah itu yang menafikan atau itu mengisbatkan. Maka di dalam permasalahan ini tidak ada kaidah yang pasti mengenai mana yang lebih didahulukan, tetapi yang didahulukan adalah yang memiliki hujah dan argumentasi yang terkuat di antara keduanya. Nah, kemudian pada permasalahan yang terakhir ya, bahwa nama Ubaidillah tidak disebut di dalam kitab-kitab nasab bukan berarti tidak ada. Apakah tetap dibutuhkan data zaman? Maka di sini saya mengutipkan keterangan dari Al-Qattani ya. Al-Qattani itu menyebutkan ya, ketahuilah bahwa tidak disebutkannya sebuah nasab atau pangkal nasab di dalam kitab itu tidak bisa dihukumi akan ketiadaan nasab tersebut, meski seorang penulis
meskipun seorang penulis kitab sudah memastikannya, kecuali ketika wujud nasab atau nama tersebut sama sekali tidak ditemukan di dalam kitab-kitab nasab otentik yang lain. Nah, artinya dalam masa 550 tahun dari pasca kewafatannya Ahmad bin Isa sampai kepada tahun 895 Hijriah atau 550 tahun setelah meninggalnya Ahmad bin Isa, itu tidak ada kitab-kitab primer, kitab-kitab nasab yang muktamad yang menyebutkan bahwa Ubaidillah ini adalah putra dari Ahmad bin Isa. Nah, sehingga tetap data sezaman itu dibutuhkan lantaran beberapa proses dalam penelitian sebuah nasab itu memerlukan hal itu yang juga sudah saya jelaskan dengan mengutip dari kitab Rasail fi Ilmi Ansab karya Husain Haidar Al-Hashimi pada halaman 183 sampai 186. Maka proses tersebut sudah bisa difahami betapa pentingnya data sezaman untuk mengkonfirmasi akan ketersambungan antara satu generasi dengan generasi selanjutnya. Apalagi dalam mengkaji sebuah nasab yang diklaim sebagai nasab yang paling sahih sedunia. Karena banyak klaim yang menyatakan dengan jelas bahwa nasab Balu adalah nasab yang paling sahih sedunia. Bahkan nasab yang disepakati oleh seluruh ulama sedunia. Tetapi jika ditelusuri, maka itu semuanya tidak bisa dibuktikan dalam data-data sejarah. Dan penutupnya adalah, maka Kiai Fahrul harus kembali mengkaji kitab-kitab dalam ilmu nasab, metode yang digunakan dalam ilmu nasab, serta bagaimana hubungan yang kuat antara ilmu nasab dengan ilmu sejarah agar tidak bersembunyi di balik dalih syuhrah dan istifadah yang disebutkan oleh pakar fikih dan dalih tidak dibutuhkannya data sezaman. Cinangka 7 Desember 2023. Itu ya barangkali sedikit ulasan atau presentasi tulisan atau artikel yang telah saya susun pada 2 hari yang sebelumnya. Barangkali hal ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita selalu diberi taufik, selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mencintai pengetahuan, mencintai keilmuan, dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.